Cinta ditolak, emosi bertindak. Itulah gambaran yang terjadi pada sosok Peggy yang cintanya ditolak oleh Vina Dwi Arsita. Kasus menghebohkan di Indonesia yang menjadi latar pembuatan film Vina sebelum 7 hari. Seperti sejarah yang berulang, kasus serupa pun pernah terjadi di masa lampau. Kasus yang menjadi latar munculnya urban legend si manis jembatan Ancol. Bagaimana kisah memilukan di balik legenda si manis jembatan Ancol? Ikuti video ini sampai akhir. Menurut Ridwan Saidi, seorang tokoh Betawi yang telah meneliti legenda si manis jembatan Ancol pada tahun 1955 sampai dengan 1960, pada tahun 1800-an hiduplah seorang wanita bersama dua anak perempuannya yang salah satu bernama Siti Ariyah. Saking miskinnya mereka harus menumpang hidup di pavilion atau emper rumah seorang juragan kaya di Kampung Sawah Paseban, Batavia. Karena menumpang di emperan inilah kemudian sang ibu disebut sebagai Mak Emper. Menjelang usia 16 tahun, Siti Ariyah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Kecantikan paras gadis itu pun memikat hati sang juragan. Meski pria itu sebenarnya sudah beristri, namun ia berniat menjadikan Siti Ariyah sebagai gundiknya. Bukan saja enggan dijadikan gundik, alasan Ariyah menolak karena kakak perempuannya belum menikah. Kepercayaan masyarakat zaman dahulu melangkahi kakak perempuan untuk menikah adalah hal yang tabu. Beredar mitos seorang kakak perempuan yang dilangkahi adiknya, maka ia akan menjadi perawan tua selamanya. Tak mau dipaksa menjadi gundik sang juragan, Siti Ariyah pun kabur meninggalkan ibu dan kakaknya. Ia pergi tanpa arah yang pasti menyusuri sudut kota Batavia. Meninggalkan sejenak pelarian Siti Ariyah beberapa kilometer dari Paseban, hiduplah seorang pemuda berdarah Tionghoa bernama Oi Tamba. Oi Tamba yang lahir pada tahun 1827 merupakan anak dari cukong berdarah Tionghoa bernama Oi Tai Lo atau lebih dikenal sebagai Oi Toa. Oi Toa seorang juragan tembakau asal Pekalongan yang terkenal sangat dermawan. Karena keturunan bangsawan Cina, ia mendapat gelar yang disematkan di belakang namanya menjadi Oi Tamba Sia. Pada usia 15 tahun, sang ayah meninggal dunia. Ia pun mewarisi kekayaan sang ayah yang mencapai 2 juta golden. Berbeda dengan sang ayah yang terkenal baik hati dan dermawan, Oi Tamba Sia terkenal dengan kehidupan yang glamor dan senang mengkoleksi wanita cantik. Meski sudah menikah dengan Sim Hong Nio dan memiliki 3 orang selir, yaitu Mas Aju Gunjing dan Lim Ing Nio. Tamba memiliki bungalow bernama Bintang Mas di Ancol yang dipakai untuk menaruh wanita-wanita incarannya. Ia tak peduli jikapun wanita yang diincarnya sudah bersuami. Entah bagaimana kisah pertemuannya, Oi Tamba Sia pun ikut terpikat dengan kecantikan Siti Ariyah. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya, Ariyah pun kembali ditawari untuk menjadi gundik piaraan pria yang terkenal sebagai playboynya Batavia kala itu. Berbagai usaha meluluhkan hati Ariyah pun dilancarkan, tapi gadis itu tidak bergeming. Ia tak mau menjadi simpanan pria hidung belang itu. Namun bukan Oi Tamba Sia jika menyerah begitu saja. Ia terkenal akan melakukan apa saja demi mendapatkan wanita impiannya. Karena cara halus tidak berhasil, ia pun memerintahkan Piun dan Surya, centeng kepercayaannya, untuk menangkap dan membawa Siti Ariyah ke hadapan Oi Tamba Sia. Kedua centeng itu mengejar dan menangkap Ariyah di sekitar jembatan goyang yang Kedua centeng itu mengejar dan menangkap Ariyah di sebuah jembatan goyang yang kelak akan menjadi jembatan Ancol. Ariyah berusaha melawan kedua centeng itu sekuat tenaga.
tapi tenaganya sebagai wanita kalah jauh melawan tenaga dua pria. Ia pun akhirnya terbunuh. Ada sumber yang mengatakan ia diperkosa secara bergiliran oleh Piun dan Surya, namun sumber lain mengatakan Arya tidak mengalami pemerkosaan. Jasad gadis malang itu pun dibuang di area persawahan sekitar 400 meter dari lokasi kejadian. Pada 7 Oktober 1956, di usia 31 tahun, Oi Tambasia pun berakhir mengenaskan dengan menjalani hukuman gantung di depan gedung Staduis yang sekarang dikenal sebagai Museum Fathahillah. Ia bukan saja dituduh bertanggung jawab atas kematian Siti Arya, namun ia terbukti juga bertanggung jawab atas kematian Sutejo, saudara selir Mas Aju Gunjing yang ia kira sebagai selingkuhan dari selirnya itu. Tak hanya itu, Oi Tambasia pun terbukti meracuni Chengki, pembantu dari Lim Sioking, pengusaha Tionghoa muda yang ia anggap sebagai rivalnya. Ia meracuni Chengki untuk memfitnah Lim Sioking sebagai pelakunya. Dosa-dosa itulah yang kemudian mengantarkan Oi Tambasia ke tiang gantungan. Namun demikian, untuk kematian Siti Arya dan keterlibatan Oi Tambasia masih perlu dilakukan kajian lebih mendalam. Karena kematian Arya terjadi sekitar tahun 1817, sedangkan dari berbagai sumber Oi Tambasia hidup pada 1827 hingga 1856, sehingga Oi Tambasia lahir 10 tahun setelah kematian Siti Arya. Setelah kematian Siti Arya, konon sering terlihat penampakan wanita cantik di malam hari di lokasi pembuangan jasad gadis itu. Menurut kepercayaan orang-orang, itu adalah cara Arya untuk menunjukkan keberadaannya pada sang ibu. Penampakan hantu cantik di sekitar jembatan Ancol menjadi legenda yang masih hidup sampai sekarang, bahkan dikaitkan dengan banyaknya kecelakaan yang terjadi di daerah itu. Kisah itu berkali-kali diangkat menjadi sebuah film berjudul Si Manis Jembatan Ancol. Beberapa kejadian mistis di Jembatan Ancol. Tahun 1990, pemilik sebuah kios di dekat Jembatan Ancol mengalami kejadian mistis. Saat itu di tengah malam sekitar pukul 1 pagi, ia tengah menjaga kiosnya. Saat itu melintas seorang wanita berkulit sawo matang dengan paras yang manis, mengenakan baju kuning dan rok abu-abu. Setelah lewat begitu saja, wanita itu berbalik mendatangi kios. Saat ditanya mau beli apa, wanita itu menghilang. Pada tahun 1995, seorang pelukis di Ancol didatangi seorang wanita yang meminta untuk dilukis. Saat pelukis menyelesaikan setengah dari tubuhnya, tiba-tiba wanita itu menghilang. Penampakan wanita cantik di Jembatan Ancol pun sering dianggap sebagai penyebab terjadinya kecelakaan di area itu. Konon pengendara yang lewat sering dikagetkan oleh wanita yang tiba-tiba menyeberang di depan kendaraan mereka. Karena kaget, mereka pun kehilangan kendali dan kecelakaan pun terjadi. Oleh karena itu, tersebar mitos bahwa pengendara yang melintas wajib untuk menyalakan lampu dan membunyikan klakson 2 kali. Namun terlepas dari kisah mistis yang terjadi, kecelakaan lebih diakibatkan karena jalan di Jembatan Ancol itu sering rusak akibat sering dilewati kendaraan bermuatan besar seperti kontainer dan truk pengangkut pasir.